Kali berturut-turut Rizik lebaran di penjara, ditulis oleh Ayas di steward.com. Halo, assalamualaikum, berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal. Sebelum Samara lanjut untuk memberikan informasi selengkapnya kepada para jurnalister, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Lebaran Idul Fitri adalah momen yang sangat membahagiakan bagi umat Islam. Setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, Lebaran Idul Fitri menjadi hari kemenangan bagi umat Islam. Tidak ada umat Islam yang tidak berbahagia di hari Lebaran. Pada momen ini, umat Islam diharamkan berpuasa karena memang dianjurkan untuk bersenang-senang. Khusus di Indonesia, Lebaran dirayakan dengan tradisi silaturahmi, berkunjung ke sanak kerabat, serta saling bermaaf-maafan. Tradisi mudik juga mengiringi Lebaran Idul Fitri di Indonesia. Sangat sedih jika tidak bisa mudik dan melewatkan momen Lebaran tanpa bisa berkumpul dengan sanak saudara. Sekali momen Lebaran tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara sudah menyedihkan, apalagi jika sampai berkali-kali. Di antara contoh orang yang nampaknya dalam beberapa tahun terakhir ini merasa sedih saat momen Lebaran adalah Rizik. Ketika umat Islam berbahagia di momen Lebaran, Rizik justru melewatkan momen Lebaran dalam kondisi terpenjara. Saya yakin Rizik sudah merindukan berlebaran di rumah Petamburan. Pada 26 April 2017, Rizik kabur ke Arab Saudi untuk menghindari kasus chat mesum dengan Firza Hussein. Dia begitu malu tersandung kasus yang bisa meruntuhkan wibawa dan martabatnya sebagai pimpinan ormas Islam. Untuk kasus lain oke-oke saja, Rizik berani menghadapi. Namun khusus kasus chat mesum, Rizik lebih baik kabur ke Arab. Lebaran tahun 2017 jatuh pada tanggal 25 Juni. Artinya, Rizik tidak bisa berlebaran di Indonesia. Pada tahun 2018, Lebaran jatuh pada tanggal 15 Juni 2018. Saat itu posisi Rizik masih di Arab. Dia belum berani pulang ke Indonesia. Mungkin masih takut dengan kasus chat mesum dengan Firza. Artinya, pada tahun 2018 Rizik tidak bisa berlebaran di Indonesia untuk kali kedua. Pada tahun 2019, Lebaran jatuh pada tanggal 5 Juni 2019. Saat itu posisi Rizik juga masih di Arab meskipun beberapa kali diisukan mau pulang ke Indonesia. Artinya, pada tahun 2019 Rizik tidak bisa berlebaran di Indonesia untuk kali ketiga. Rizik sudah seperti Bang Thoyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, tidak pulang ke Indonesia. Pada tahun 2020, Lebaran jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. Saat itu posisi Rizik masih juga di Arab. Beberapa kali juga sudah diisukan mau pulang. Artinya, pada tahun 2020 Rizik masih tidak bisa berlebaran di Indonesia. Berarti Rizik sudah berhasil melewati rekor Bang Thoyib karena 4 kali puasa, 4 kali lebaran tidak pulang ke Indonesia. Rizik baru bisa pulang ke Indonesia tanggal 10 November 2020. Artinya, sebenarnya Rizik punya kesempatan untuk berlebaran di tahun 2021 dengan situasi dan kondisi yang membahagiakan, layaknya kebanyakan umat Islam. Rizik bisa berlebaran di rumah Petamburan, namun sayangnya belum apa-apa Rizik sudah terjerat kasus dan sekarang mendekam di penjara. Proses persidangan masih terus berjalan dan belum selesai. Mau tidak mau, Rizik harus merayakan Lebaran tahun 2021 di penjara. Benar-benar menyedihkan. Dari 2017 sampai dengan 2021, Rizik tidak bisa berlebaran di Indonesia. Seperti yang saya telah tulis di judul, 5 kali berturut-turut Rizik lebaran di penjara. Saya sengaja kasih tanda kutip karena makna penjara di sini tidak selalu bermakna penjara sesungguhnya. 4 momen lebaran Rizik rayakan di Arab Saudi. Lebaran di negeri orang tentu tidak seenak lebaran di Indonesia. Selain itu, posisi Rizik juga seperti terpenjara karena dia tidak bisa berbuat banyak hal. Lebaran Idul Fitri di Arab juga tradisinya berbeda dengan Indonesia. Di Arab tidak ada tradisi halal bihalal, saling berkunjung kepada sanak saudara ketika Idul Fitri. Di Arab justru yang lebih ramai adalah Lebaran Idul Adha. Saya yakin momen Lebaran Idul Fitri Rizik di Arab benar-benar hampa. Dia tidak bisa bersilaturahmi dengan sanak kerabat di Indonesia, tidak bisa juga menggelar open house. Rizik benar-benar seperti merayakan Lebaran Idul Fitri di penjara.
Satu momen lebaran Idul Fitri yaitu tahun 2021 bisa dipastikan akan dirayakan di penjara. Kemungkinan kasus Rizik tidak akan cepat selesai, setidaknya butuh beberapa bulan sampai vonis dikeluarkan. Jika akhirnya Rizik divonis beberapa tahun, maka dalam beberapa tahun itu dia akan merayakan lebaran Idul Fitri di penjara. Mungkin jika di total Rizik tidak akan merayakan lebaran Idul Fitri di rumah Petamburan selama 10 kali berturut-turut. Benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Yang nyebarin video narasi suap kasus Rizik jangan nyesel dan nangis pas diciduk ya. Ditulis oleh Sardi di theworld.com. Halo, assalamualaikum, berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal. Hayo buat para jurnalister yang belum klik tombol subscribe, klik dulu dong tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar Anda adalah orang yang paling update mengetahui informasi dari kami. Sebuah video yang dikaitkan dengan persidangan Rizik menyebar luas di media sosial dan menjadi viral. Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebut kejadian itu tidak benar. Video tersebut menarasikan dengan voice over terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Habib Rizik Syihab. Innalillah, semakin hancur wajah hukum Indonesia. Video itu berdurasi 48 detik dengan menampilkan wawancara wartawan dengan seorang jaksa. Potongan video menayangkan wawancara antara jaksa dengan wartawan. Berapa yang ditangkap, Pak? Kata wartawan. Satu yang kita tangkap jaksa AM, yang kedua adalah AF pemberinya, kata jaksa. Nominalnya? Tanya wartawan. Nominalnya 1,5. Uangnya dalam bentuk pecahan rupiah dan pecahan rupiah 100.000 dan pecahan 50.000, kata jaksa. Ditemukan di? Tanya wartawan itu. Ditemukan di tempat kos oknum jaksa, kata jaksa. Kejagung kemudian klarifikasi, oknum jaksa AF sebenarnya terjerat kasus korupsi penjualan tanah kas desa di Sumeneb, Jawa Timur pada 2016. Bahwa penangkapan oknum jaksa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penjualan tanah kas desa di Desa Kalimok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak. Narasumber dalam potongan video yang beredar adalah Yulianto yang saat ini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Info dalam video tersebut memang benar, di mana AF memang terjerat kasus korupsi pada 2016. Dia ditangkap oleh tim Saber Pungli karena diduga menerima uang dari pihak yang berperkara. Barang bukti yang disita adalah uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari tangan jaksa AF. Tapi yang menjadi permasalahan adalah video ini dikaitkan dengan kasus Rizik. Ada unsur framing bahwa jaksa ini seolah menerima suap dalam persidangan Rizik, padahal itu kasus yang berbeda. Dan tentu saja ini adalah sebuah kesengajaan yang terencana untuk membuat kekacauan. Lebih tepatnya ingin membela Rizik dengan cara menghancurkan reputasi pengadilan lewat video ini. Polisi sudah turun tangan menyelidiki hal ini dan dalam waktu dekat pasti akan ditemukan pelakunya. Untuk yang menyebarkan video ini, berdoalah semoga tidak tertangkap meskipun ini percuma saja. Mau sembunyi dimanapun juga percuma. Rizik yang merasa hebat aja bisa ditangkap kok. Yang bisa dilakukan saat ini adalah makan dulu yang enak sebelum diciduk. Siapkan mental, semoga tidak terkencing di celana ketika tiba saatnya polisi mendatangi kediamannya. Bila perlu siapkan dulu materai untuk minta maaf. Kalau ada waktu segera daftarkan diri ke kursus akting agar ekspresi wajah sedih bisa lebih meyakinkan. Mana tahu lagi rezeki bisa dapat penghargaan Oscar. Kelompok sebelah memang sudah terkenal bikin hoax. Bukan sekali tapi sudah berulang kali. Mereka ini tak punya adab. Hidup seolah dari menyebarkan hoax, gak sebar hoax seolah dapur gak bisa ngebul. Otak licik yang tidak bisa bersaing sehingga menggunakan cara barbar untuk membuat kekacauan. Lihat saja nanti pelakunya pasti tidak jauh-jauh dari kelompok sebelah, kelompok yang hanya bikin semak.
lebih cocok disebut parasit yang merugikan negara. Mereka terlalu gila memuja junjungan sampai otaknya mengalami kekacauan. Junjungan licik dan perilaku hancur, tapi masih dibela dengan cara menyebar hoaks pula, kebiadaban yang di luar batas kewajaran. Maka dari itu, polisi harus segera menangkap orang ini, apalagi polisi cyber sudah diaktifkan. Rasanya tidak sulit melacak dan menangkap pelaku. Orang seperti ini harus ditindak tegas. Apa yang mereka lakukan seolah mencerminkan perilaku junjungannya. Junjungannya ugal-ugalan, moral kacau balau, mulut sering keluarkan ucapan caci maki, ditiru oleh pendukungnya sehingga jadi liar dan beringas. Tidak ada otak, menghalalkan segala cara untuk melawan. Mereka ini teriak pemerintah zolim, padahal mereka jauh lebih zolim dan biadab. Maling teriak maling. Orang-orang seperti ini sudah seharusnya diberantas tanpa ampun. Peduli amat dengan HAM yang mana mereka sendiri tidak kenal HAM dalam bertindak. Mereka entah kemasukan apa sehingga bisa menjadi segila ini. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.